Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok Gadar 2 dengan judul Konsep Asuhan Perawatan Trauma Dada. Kelompok 3 berjumlah 7 orang, yaitu Ahmad Rifai, Alpi Maulana, Denny Yulistiawan, Dewa Ayulinda, Rian Zulkarnain, Rizky Dwi Kurniawan, Susi Mariati, Wahyu Apni Saswidi, dan Wiwin Apriani. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang trauma dada. Pertama yaitu definisi trauma dada. Trauma dada adalah abnormalitas rangka dada yang disebabkan oleh benturan pada dinding dada yang mengenai tulang rangka dada, pleura paru-paru, diafragma, ataupun isi mediastinal, baik oleh benda tajam maupun tumpul yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Etiologi. Trauma pada toraks dapat dibagi dua, yaitu oleh karena trauma tumpul 65% dan trauma tajam 34,9%. Penyebab trauma toraks tersering adalah kecelakaan kendaraan bermotor, itu sekitar 63 sampai dengan 78%. Penyebab trauma toraks yang lain adalah adanya tekanan yang berlebihan pada paru-paru yang bisa menyebabkan pneumotoraks seperti pada aktivitas menyelam. Trauma toraks dapat mengakibatkan kerusakan pada tulang kosta dan sternum, rongga pleura saluran napas, intratoraks, dan parenkim paru. Selanjutnya untuk patofisiologi akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Saudara Denny Yulistiawan. Kepada Saudara Denny Yulistiawan, saya persilahkan. Selanjutnya, patofisiologinya. Utuhnya suatu dinding toraks sangat diperlukan untuk sebuah ventilasi pernapasan yang normal. Pengembangan dinding toraks ke arah luar oleh otot-otot pernapasan diikuti dengan turunnya diafragma menghasilkan tekanan negatif dari intratoraks. Proses ini menyebabkan masuknya udara pasif ke paru-paru selama inspirasi. Kemudian rongga pleura berada di antara pleura visceral dan parietal dan dapat terisi oleh darah ataupun udara yang menyertai suatu trauma toraks, parenkrim paru termasuk paru-paru dan jalan napas yang berhubungan, dan mungkin dapat mengalami konstitio, laserasi, hematoma, dan pneumokokel. Mediastinum termasuk jantung, aorta, pembuluh darah besar dan toraks, cabang tracheobronchial, dan esofagus. Secara normal, toraks bertanggung jawab untuk berfungsi vital fisiologi kardiopulmoner dalam, menghantarkan oksigenasi darah untuk metabolisme jaringan pada tubuh, gangguan pada aliran udara dan darah. Salah satunya maupun kombinasi keduanya dapat timbul akibat dari cedera toraks. Kemudian pathway-nya di sini bisa kita lihat di slide. Yang pertama, terjadi trauma tajam ataupun tumpul. Kemudian dia masuk ke toraks, terjadinya toraks. Cedera jaringan lunak, cedera hilangnya kontinuitas struktur. Lalu kemudian terjadi perdarahan jaringan interstitium, pendarahan intraalveolar, kolaps arteri dan arteri-arteri kecil, hingga tahanan perifer pembuluh darah paru meningkat. Kemudian reabsorpsi darah oleh pleura tidak memadai atau tidak optimal. Kemudian terjadilah hematoraks. Hematoraks ini terjadi juga akan menyebabkan ekspansi paru dan menyebabkan akumulasi cairan dalam kafum pleura dan menyebabkan merangsang reseptor nyeri pada pleura visceralis dan parietalis. Di sini
merangsang repositor nyeri pada pleura pituitaris dan parietalis menyebabkan diskontinuitas jaringan, kemudian terjadilah nyeri akut. Terus hematorak menyebabkan ekspansi paru, menyebabkan terjadinya gangguan ventilasi. Terus terjadi ketidakefektifan pola napas. Kemudian yang ketiga, akumulasi cairan dalam akum pleura menyebabkan pemasangan WSD, kemudian torak drains bergeser, kemudian terjadi merangsang reseptor nyeri pada perifer kulit, kemudian terjadilah resiko infeksi, kerusakan integritas kulit. Di ekspansi paru ini bisa juga terjadi edema trakeal peringeal, peningkatan produksi sekret dan penurunan kemampuan batuk efektif, sehingga terjadi ketidakefektifan jalan napas lagi. Lanjut manifestasi klinis, yang pertama tamponade jantung, yang kedua hematotorak, yang ketiga pneumotorak. Lanjut komplikasi trauma torak memiliki beberapa komplikasi seperti pneumonia 20%, pneumotorak 5%, hematotorak 2%, emphysema 2%, dan contusio pulmonum 20%. Di mana 50% sampai 60 pasien dengan contusio pulmonum yang berat akan menjadi ARDS. ARDS masih merupakan salah satu komplikasi trauma torak yang sangat serius dengan angka kematian 20-43%. Di antaranya yang pertama kontusio dan hematoma dinding torak, yang kedua fraktur fossa, yang ketiga pile chest, yang keempat fraktur sternum, yang kelima kontusio parenchyma paru, yang keenam pneumotorak. Penata laksanaan manajemen awal untuk pasien trauma toraks tidak berbeda dengan pasien trauma lainnya yang meliputi ABCD, yaitu airway patency with care over visual space, B. breathing adequacy, C. circulator support, D. disability assessment, E. exposure without causing hypothermia. Pemeriksaan primary survey dan pemeriksaan dada secara keseluruhan harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa dengan segera, seperti obstruksi jalan napas, tension pneumotoraks, pneumotoraks terbuka yang masif, hemotorak masif, tamponade perdikardial, dan pelcets yang besar. Pada era pandemi COVID-19 ini diperlukan juga perhatian pada pasien dengan trauma toraks jika terdapat kecurigaan dan penanganan sangat mendesak, di mana menunggu hasil swab tidak dimungkinkan. Pasien sebaiknya dianggap positif COVID-19 dan mengenakan APD maksimum bila diperlukan. Pelayanan gawat darurat pada pasien kritis dengan COVID-19. Screening dan triase atau pemilahan pasien yang dicurigai COVID-19 harus dilakukan pada kontak pertama pasien, baik di IGD maupun di rawat jalan. Screening dapat menggunakan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan suhu tubuh dengan thermal gun. Gejala atau pertanyaan sederhana yang bisa disebutkan oleh pasien saat melakukan screening seperti ada demam atau riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak nafas, keletihan, sakit kepala, nyeri otot, riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi, dan riwayat perjalanan dalam 14 hari dari negara atau wilayah transmisi lokal. Proses triase atau pemilahan. Pelaksanaan triase dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan jalan masuk pasien-pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang kedua, pertahankan jarak lebih dari 1 meter antara petugas triase dengan pasien dan keluarga pasien. Yang ketiga, berikan masker bedah pada pasien jika belum menggunakan. Yang keempat, lakukan pre-triase atau screening COVID-19 dengan memeriksa gejala atau faktor resiko. Yang kelima, pada pasien yang tidak
terduga COVID-19 dilanjutkan dengan triase yang biasa dilakukan di IGD. Yang keenam, pada pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19, periksa kondisi pasien berdasarkan manifestasi klinis COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO untuk menentukan tingkat keparahan. Dan yang terakhir, tempatkan pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19 pada ruangan tersendiri atau ruang isolasi. Selanjutnya, manajemen pasien kritis. Penentuan indikasi masuk. Yang pertama, saat pasien COVID-19 masuk RS dan atau pasien membutuhkan ruang perawatan intensif. Yang kedua, diskusikan dengan pasien, keluarga, kerabat terkait risiko, manfaat, dan hasil yang diharapkan sehingga mereka dapat membuat keputusan terbaik mengenai program perawatannya. Yang ketiga, libatkan tim perawatan kritis saat melakukan diskusi jika perlu. Yang kelima, libatkan anggota keluarga yang sudah dewasa dan memiliki kapasitas saat mendiskusikan hal sensitif terkait pengambilan keputusan donat TEM, cardiopulmonary resuscitation atau DNA CPR. Yang keenam, jika keluarga membutuhkan dirawat di ruang perawatan biasa, pastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan secara optimal. Perawatan pasien kritis secara umum COVID-19. Yang pertama, terapi cairan intravena, konservatif atau tradisional. Yang kedua, pemberian antibiotik empiris untuk kemungkinan pneumonia akibat bakteri. Yang ketiga, pertimbangan pemasangan ventilator segera mungkin. Yang keempat, gunakan strategi lung protective ventilation. Yang kelima, posisikan pasien pronasi selama sokongan ventilator. Yang keenam, pertimbangan terapi ekstrakorporel membran oxygenation atau ECMO. Selanjutnya, modifikasi perawatan pasien kritis. Yang pertama, memasukkan pasien dengan dugaan COVID-19 ke dalam ruangan tersendiri jika memungkinkan. Yang kedua, gunakan masker surgikal untuk pasien dengan gejala selama melakukan asesmen dan transfer pasien. Yang ketiga, jaga jarak aman kurang lebih 2 meter dari pasien. Yang keempat, perhatikan ketika menggunakan oksigen nasal, tekanan tinggi atau high flow nasal cannula atau HFNC atau non-invasive ventilation atau NIV. Yang kelima, petugas melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya aerosol harus menggunakan alat pelindung dari APD untuk mencegah airborne termasuk N95 dan proteksi mata. Pencegahan dan pengendalian infeksi pasien COVID-19. Semua pasien yang dirawat tidak diperkenankan untuk dikunjungi oleh keluarga, kecuali keluarga inti yang mendapatkan edukasi. Yang kedua, untuk pasien yang dirawat di unit perawatan intensif, keluarga hanya bisa mengunjungi dari luar ruangan dan tidak diperkenankan untuk masuk. Dan yang ketiga, seluruh pasien dan pengantar diwajibkan melakukan melalui tempat screening yang disediakan sebelum masuk area rumah sakit. Yang keempat, seluruh pasien dan keluarga diwajibkan menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang pertama dari proses keperawatan itu ada pengkajian primer. Yang pertama yang kita kaji adalah proses airway, terutama pada bagian atas dapat menyebabkan dislokasi ke area posterior atau fraktur dislokasi dari sendi sternolabigular. Penanganan trauma ini dapat menyebabkan sumbatan airway atas. Yang kedua ada breathing. Gejala yang terpenting dari trauma toraks adalah hipoksia, termasuk peningkatan frekuensi dan perubahan pada pola pernapasan, terutama pernapasan yang dengan lambat atau memburuk. Yang ketiga, circulation. Denyut nadi penderita harus dinilai dari kualitas, frekuensi, dan keteraturannya. Tekanan darah dan tekanan nadi harus diukur, dan sirkulasi perifer dinilai melalui inspeksi dan palpasi kulit untuk warna dan temperatur. Selanjutnya yang keempat itu ada open pneumotoraks. Usaha pertama jika pneumotoraks adalah penutup lubang pada dinding dada ini sehingga open pneumotoraks menjadi close atau tertutup. Prinsip menggunakan prinsip penutupan bersih. Selanjutnya itu ada tension pneumotoraks.
Penata laksanaan tension pneumothorax adalah dengan dekompresi needle thoracocentesis, yakni menusuk dengan jarum besar pada ruang interkostal 2 pada garis mid clavicularis. Yang keenam, ada hemotorak masif. Jika klien mengalami hemotoraks masif, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan operatif. Yang ketujuh ada flail chest. Terapi awal meliputi pemberian oksigen yang adekuat, pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri atau resusitasi cairan. Yang kedelapan ada tamponade jantung, pemasangan CPP dan USG abdomen dapat dilakukan pada penderita tamponade jantung, tetapi tidak boleh menghambat untuk dilakukannya resusitasi. Yang selanjutnya pengkajian sekunder. Yang pertama itu adalah aktivitas atau istirahat. Gejalanya itu dyspnea dengan aktivitas ataupun istirahat. Yang kedua sirkulasi. Tandanya itu takikardi, disritmia, irama jantung galops, nadi afikal berpindah, tanda Homan, tekanan darah, hipotensi atau hipertensi, DVJ. Integritas ego, biasanya itu ada tandanya itu ada ketakutan atau gelisah. Makanan dan cairan, tandanya adanya pemasangan IV, vena sentral atau infus tekanan. Yang kelima, nyeri atau ketidaknyamanan. Gejalanya biasanya nyeri unilateral, timbul tiba-tiba selama batuk, atau rengaman tajam dan nyeri, menusuk-nusuk yang diperberat oleh napas dalam, kemungkinan menyebar ke leher, bahu, dan abdomen. Tandanya, berhati-hati pada area yang sakit, berperilaku distraksi, mengerutkan wajah. Yang keenam, gejalanya adanya trauma dada, radiasi, atau kemoterapi untuk keganasan. Yang ketujuh, berikan penyuluhan atau pembelajaran. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia, tidak adekuatnya pengangkutan oksigen ke jaringan. Yang kedua, ketidakefektifan pola pernafasan berhubungan dengan ekspansi paru yang tidak maksimal karena trauma hipoventilasi. Yang ketiga, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekresi sekret dan penurunan batuk sekunder akibat nyeri dan keletihan. Yang keempat, perubahan kenyamanan, nyeri berhubungan dengan trauma jaringan dan refleks spasme otot sekunder. Yang kelima, resiko terjadinya shock hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan, pindahnya cairan extravaskuler ke ekstravaskuler. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia, tidak adekuatnya pengangkutan oksigen ke jaringan. Yang pertama, tindakannya yaitu kaji faktor penyebab dari situasi atau keadaan individu atau penyebab penurunan perfusi jaringan. Yang kedua, monitor GCS dan mencatatnya. Yang ketiga, monitor keadaan umum pasien. Yang keempat, beri oksigen tambahan sesuai indikasi. Yang kelima, kolaborasi pengawasan hasil pemeriksaan laboratorium, berikan sel darah merah lengkap atau PEG produk darah sesuai indikasi. Diagnosa yang kedua yaitu tidak efektifan pola pernafasan berhubungan dengan ekspansi paru yang tidak maksimal karena trauma hipoventilasi. Tindakan yang pertama yaitu berikan posisi yang nyaman, biasanya dengan peninggian kepala tempat tidur. Balik ke sisi yang sakit, dorong klien untuk duduk sebanyak mungkin. Yang kedua, observasi fungsi pernafasan, catat frekuensi pernafasan, dyspnea atau perubahan tanda-tanda vital. Yang ketiga, jelaskan pada klien bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan. Yang keempat, pertahankan perilaku tenang, bantu pasien untuk kontrol diri dengan menggunakan pernapasan lebih lambat dan dalam. Yang terakhir, perhatikan alat bolo drainase berfungsi baik, cek setiap 1-2 jam. Diagnosa yang ketiga yaitu ketidakefektifan kebersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekresi sekret dan penurunan batuk sekunder akibat nyeri dan keletihan. Yang pertama, jelaskan klien tentang kegunaan batuk yang efektif dan mengapa terdapat penumpukan sekret di saluran pernafasan. Tindakan yang kedua, ajarkan klien tentang metode yang tepat pengontrolan batuk. Yang ketiga, auskultasi paru sebelum dan sesudah klien batuk. Yang keempat, dorong atau berikan perawatan mulut yang baik setelah batuk. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan tim kesehatan lain, pemberian antibiotik atau ekspektoran. Diagnosa yang keempat
Yaitu nyeri berhubungan dengan trauma jaringan dan refleks spasmu otot sekunder. Yang pertama, tindakannya jelaskan dan bantu klien dengan tindakan pereda nyeri non farmakologis dan non invasif. Yang kedua, berikan kesempatan waktu istirahat bila terasa nyeri dan berikan posisi yang nyaman. Misal, waktu tidur, belakangnya dipasang bantal kecil. Yang ketiga, tingkatkan pengetahuan tentang sebab-sebab nyeri dan menghubungkan berapa lama nyeri akan berlangsung. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter pemberian analgesik. Dan yang terakhir, observasi tingkat nyeri dan respon motor klien 30 menit setelah pemberian obat analgesik untuk mengkaji efektivitasnya serta setiap 1-2 jam setelah tindakan perawatan selama 1-2 hari. Diagnosa yang kelima, resiko terjadinya shock hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan, pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Tindakannya yang pertama, monitor keadaan umum pasien. Yang kedua, observasi vital sign setiap 3 jam atau lebih. Yang ketiga, jelaskan pada pasien dan keluarga tanda perdarahan dan segera lakukan jika terjadi perdarahan. Yang keempat, kolaborasi pemberian cairan intravena. Dan yang terakhir, kolaborasi pemeriksaan HB, PCV, dan prognosis. Baik, diagnosa yang keenam, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan trauma mekanik perpasang bulu drainase. Tindakan yang pertama, kaji kulit dan identifikasi pada tahap perkembangan luka. Yang kedua, kaji lokasi, ukuran, warna, bau, serta jumlah dan tipe cairan luka. Yang ketiga, pantau peningkatan suhu tubuh. Yang keempat, berikan perawatan luka dengan teknik aseptik, barut luka dengan kasa kering dan steril, gunakan plester kertas. Dan yang terakhir, kolaborasi tindakan lanjutan seperti